Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami melalui video ini. Untuk itu saya sebagai moderator dan ingin memperkenalkan teman-teman sekalian sebagai anggota kelompok 3. Yang pertama saya sendiri nama Markus Saru. Nama lengkap saya Ermelinda Bunga. Nama lengkap saya Emiliano Arman Ngaji. Nama lengkap saya Angelia Bao. Nama lengkap saya Tresia Usanua. Nama lengkap saya Anastasia Ndoa. Berikan alasan mengapa beberapa daerah disebut daerah istimewa. Buatlah jurnal atau referensi tentang otonomi dan desentralisasi. Buatlah jawabannya dalam bentuk video presentasi. Jawaban, apa saja kekhususan yang dimiliki di DKI Jakarta? Adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja kekhususan yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta? Hal ini karena Yogyakarta sampai saat ini masih berbentuk kerajaan atau kesultanan. Pemimpin daerah Yogyakarta adalah seorang sultan, bukan gubernur. Apa saja kekhususan yang dimiliki di Nanggro Aceh Darussalam? Aceh menjadi daerah khusus karena faktor agama dengan penerapan hukum syariah Islam. Apa saja kekhususan yang dimiliki Papua? Provinsi Papua dapat memiliki bendera daerah dan lagu daerah sebagai lambang daerah, memiliki Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural. Kepala daerah di provinsi daerah Papua harus putra asli daerah, dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM. Percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan praksara dan aspirasi dari rakyatnya. Dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhirnya seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan. Karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintahan pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara, agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Sebagai suatu negara, kesatuan yang menganut asas desentralisasi
dengan penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberikan keluasannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Perubahan kedua pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembentukan pemerintahan daerah didasar oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, dan sebagainya yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatu diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara. Dengan demikian, desentralisasi melahirkan daerah otonomi. Ciri daerah otonomi adalah berada di luar hierarki organisasi pemerintahan pusat, bebas bertindak, tidak berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat, bebas berpraksara untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat, tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, mengandung Pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan otonomi untuk menentukan kebijakan-kebijakannya sendiri. Bagaimana menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, serta bagaimana cara-cara untuk membiayainya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan di daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administrasi pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dan pusat ke daerah, kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan, hukum telah dialihkan ke daerah otonomi, kota, dan kabupaten, memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik, serta kesehatan, pendidikan, dan prasarana. Desentralisasi yang menyebabkan otonomi kedaerahan menghendaki adanya kemampuan masing-masing daerah untuk memahami dan mengelola pemerintahan daerahnya sendiri. Kemudian desentralisasi mencakup beberapa makna, yaitu distribusi kewenangan dari pusat ke daerah, yang berarti distribusi kewenangan pemerintahan pusat dalam bentuk kewenangan dekonsentrasi dan delegasi kewenangan. Yang pertama adalah pemberian kewenangan ke organ pemerintahan pusat di daerah, dan yang kedua adalah delegasi kewenangan pemerintahan pusat ke organ lokal. Secara umum, definisi politik desentralisasi sering dimaksud sebagai pemindahan, perencanaan, pengambilan keputusan atau pembagian kewenangan pemerintahan pusat kepada cabang organisasinya, unit pengelola administrasi lokal, pemerintahan lokal, ataupun organisasi non pemerintahan. Jadi